Jadi waktu awalnya, waktu saya bertemu dengan Atomi, sebetulnya sih saya tidak tertarik lah bisnis model beginian ya, bisnis network marketing atau pemasaran jaringan atau istilah kasarnya MLM. Karena saya sudah berkali-kali ya tidak pernah berhasil di bisnis MLM ya. Jadi waktu teman saya memperkenalkan Atomi di tahun 2018 bulan Agustus tanggal 6, di situ dia sih sebetulnya bukan tawarin bisnisnya ya, dia pertama jualan dulu. Dia bawa satu box isinya produk-produk herbal ini gitu ya. Dia bilang ini dari Korea. Nah, istri saya memang tertarik ya. Memang kita sudah biasa pakai produk natural herbal. Nah, setelah kita beli gitu ya, sekitar kurang lebih 1 juta, teman saya itu bilang, Mike, ini ada poinnya. Kamu kalau join member bisa dapat poin loh. Wah, pas dia bilang poin, member, saya langsung tembak dia. Ini MLM ya. Terus dia kayak mau jawab iya takut nggak jadi beli. Jawab nggak takut bohong gitu ya. Dia bilang, iya tapi ini beda deh. Ini nggak pakai duit, gratis. Dia bilang joinnya. Saya bilang enggak, saya nggak tertarik bergabung ke dalam bisnis MLM. Titik. Saya bilang. Nah, terus akhirnya istri saya marahin saya. Dia bilang, ini kan gratis. Teman kita kan lagi menjalankan bisnis baru gitu ya. Kita support lah. Namanya teman kan kita harus support bisnis apapun gitu ya. Akhirnya saya bilang, ya kalau kamu mau support bisnisnya sih, saya bayarin nggak apa-apa. Beli produknya nggak masalah. Tapi kalau support suruh jalanin bisnis, saya nggak tertarik. Ke satu, saat itu saya sudah di posisi yang nyaman ya. Artinya saya sudah penghasilan besar dari kantor saya ya. 100 juta sebulan. Saya nggak perlu jalanin bisnis MLM ginian suruh jualan, cari orang, recruiting. Nah, saya nggak tertarik ya, saya bilang ke istri saya. Terus akhirnya istri saya bilang, ya udahlah, kamu banyak cincong, saya aja yang join. Akhirnya dia yang join. Istri saya yang join karena saya nggak mau join ya. Akhirnya saya bilang ke istri saya di depan teman saya ini, suami istri, mereka datang. Jangan suruh-suruh saya ikut seminar, jangan suruh-suruh saya ikut meeting, ya. Karena saya udah tahu, kalau ikut bisnis MLM pasti suruh datang ke seminar, suruh datang ke meeting, nggak ada waktu. Saya bilang, mendingan saya nonton Netflix, ya. Saya hobinya nonton Netflix. Nah, akhirnya setelah kita pakai produk, istri saya coba eh, apa tuh evening care ya, kita coba sikat gigi, odol, saya coba apa? Sampo, herbal sampo ya yang dari Atomi itu. Wah, saya pas coba itu ketombe saya langsung berhenti seketika, instan ya. Malam saya pakai, biasa tuh kalau saya ke kantor jam 12 nih udah penuh ketombe gitu. Nah, hari itu nggak ada ketombe. Saya nggak percaya, saya pikir kebetulan kan. Ya mungkin lagi hormon saya lagi bagus mungkin kan. Saya malamnya pakai sampo yang lama. Paginya, siangnya, ketombean lagi. Wah, saya bilang berarti ini samponya. Saya ganti lagi, sampo Herbal Atomic, tidak ketombean. Wah, saya bilang, akhirnya setelah 40 tahun ketemu juga sampo anti ketombe. Karena saya udah coba sampo anti ketombe yang warna biru, oranye, kuning, hitam, itu udah coba ya. Ya ketombenya hilang, rambutnya juga hilang, lama-lama botak gitu ya. Saya bilang, wah ini keren ini. Rambut makin subur ya, ketombe hilang. Saya bilang, wah oke deh. Saya jangan keraskan hati ya, apalagi istri saya senang dia pakai produk tiap 2-3 hari suruh saya, Mike order ini, saya mau coba. Akhirnya dalam 15 hari ya, PV pribadi saya udah 300.000. Berarti saya sudah keluar 8 juta. Wah, saya bilang, kalau begini terus, berarti yang untung si Atomi. Berarti yang untung si upline saya ya. Saya cuman gemukin dia. Ya karena saya kan konsumen kan, saya cuma pakai produk, beli, kasih duit ya, tapi nggak pernah dapat duit. Nah, teman saya bilang, kamu bisa dapat duit loh Mike. Berapa sih, saya tanya gitu kan, komisinya berapa sih? Dia bilang 750.000. Dalam hati saya ketawa. 750, saya kerja sehari udah juta-jutaan, ngapain saya jalanin bisnis gini cuman komisi 750? Saya belum ngerti ya Bapak Ibu ya, makanya jangan jadi orang sombong. Orang sombong tidak sukses di Atomi. Nah, percaya saya ya. Nah, waktu saya sombong gitu, saya bilang,
nggak tertarik. Tapi karena produknya bagus, istri saya suruh saya belanja terus, akhirnya saya jadi tertarik. Tertarik ngapain Bapak Ibu? Dapat duit. Ya, namanya cowok, kita keluar 1 juta, kalau bisa dapat balik 3 juta. Ini cara pikir cowok Bapak Ibu ya. Kalau cewek saya nggak tahu. Cewek soalnya mikirnya kayak spaghetti ya, kayak mie ayam. Itu mikir lagi masak bisa mikir mau nanti malam makan apa. Makan siang aja belum makan, dia udah mikirin nanti malam makan apa. Kalau cowok nggak bisa. Cowok tuh gampang ya. Pokoknya saya keluar duit, saya mesti dapat duit minimal 1-2 kali lipat. Ya, kalau bisa 1 kali udah bagus. Kalau bisa 3 kali lipat, itu cowok. Nah di sini saya mikir, kalau saya nggak jalanin bisnisnya, yang untung kan upline saya dong. Yang gemuk upline saya dong, yang cuma nikmatin poin-poin saya. Nggak bisa. Saya mesti dapat duit. Ya, akhirnya sponsor saya ya, yang perkenalan saya Atomi, undang saya ke seminar. Kuncinya di sini, Bapak. Undang ke seminar. Kalau Anda nggak bisa jelasin, sponsor saya nggak bisa jelasin. Saya tanya ke dia, jelasin gimana caranya dapat duit. Aduh, ya saya sih cuma taunya dapat pairing 750, tapi caranya saya kurang gitu tahu, dia bilang gitu. Nah, kalau kita seperti sponsor saya, yang nggak bisa jelasin, jangan coba-coba jelasin. Takut salah ya. Kalau udah jelasin tapi salah, nanti waktu saya diajak ke seminar, kan saya bilang, kan lu udah jelasin. Padahal salah. Ya, jangan sok coba-coba jelasin. Seperti sponsor saya aja. Udah, lu ikut aja. Nanti September itu ada seminar di Toronto. Itu yang ngomong, nanti di atas panggung yang ngomong, itu nenek-nenek umur 78. Tapi penghasilannya 200 juta sebulan. Saya langsung nganga. Nenek-nenek orang Korea ya, nggak bisa bahasa Inggris, tinggalnya di Amerika. Nenek-nenek aja saya udah terkesan gitu ya. Gila, nenek-nenek penghasilan 200 juta. Terus tinggalnya di Amerika lagi. Nggak bisa bahasa Inggris lagi. Penghasilan 2 kali lipat dari saya. Nah, saya tertarik. Ya, jadi kalau ngundang orang ke seminar, jangan ngebosenin. Udah lu datang aja bagus, acaranya bagus, bagus. Bagusnya apa? Ya, cara mengundang itu Anda harus belajar. Ya, seperti sponsor saya. Caranya gimana? Dia pakai nenek-nenek itu. Dia tahu saya tuh suka uang, ya, bukan cinta uang. Beda loh, cinta uang sama suka uang beda ya. Kalau cinta uang, dia menaruh uang di atas segala-galanya termasuk keluarga dan Tuhan. Itu cinta uang. Kalau saya suka uang, Bapak Ibu. Kalau saya dikasih uang, saya ambil. Kenapa enggak ya? Saya udah mencari duit. Kenapa enggak ya? Saya jalanin apa aja, jualin laptop bekas, ya, jualin Lego. Pokoknya ada duitnya saya jalanin. Nah, waktu dia tawarkan saya, lu dengerin deh. Nenek-nenek umur 78, penghasilan 200 juta, tinggal di Amerika, nggak bisa bahasa Inggris. Langsung saya tertarik. Nah, sampailah saya ke seminar. Seminar, biasa orang datang seminar duduknya di mana, Bapak Ibu? Siapa yang pertama kali pernah datang ke seminar Atomi, duduknya di mana? Orang mau sukses, jangan duduk di belakang. Saya kasih tahu. Waktu saya datang pertama kali, saya duduk paling depan. Ternyata itu paling depan meja VIP, Bapak Ibu. Ya, hanya VIP yang sudah minimal auto sales master itu baru boleh duduk depan. Yang udah pakai PIN. Saya duduk paling depan. Ya saya nggak tahu. Ya kalau orang nggak tahu ya nggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena saya pengen tahu, ini perusahaan apa sih? Karena filosofi saya, kalau saya mau menjalankan sesuatu, saya tidak akan jalan setengah-setengah. Entah saya jalankan sampai ujung, sampai akhir, atau tidak jalankan sama sekali. Itu saya. Ya. Kalau saya udah bilang nggak mau, istri saya mau paksa pun tidak akan bisa. Orang tua saya mau paksa pun tidak akan bisa. Itu saya. Jadi kalau saya sudah menentukan, kalau saya akan jalankan Atomi, saya akan jalankan sampai imperial. Itu filosofi saya. Jadi nggak ada istilah coba-coba deh. Kalau berhasil syukur, nggak berhasil ya sudah, saya punya kerjaan bagus. Nggak seperti itu.
Cara berpikir saya adalah, kalau besok saya di PHK, apa yang terjadi dengan anak dan istri saya? Ya, padahal saya nggak di PHK loh. Saya orang kunci. Orang kunci itu di tempat kerja saya, artinya saya nggak bisa di PHK. Ya. Jadi saya, cara pikirnya, walaupun saya udah punya kerjaan 1 miliar setahun, saya tidak berpikir ini adalah safety net saya, jaring pengaman saya. Enggak, saya anggap ini udah hilang. Kalau besok saya di PHK, apa yang terjadi dengan anak dan istri saya? Ya, saya jalankan, saya pelajari. Nah, di sini Bapak Ibu, semua berdiri, terus si MC-nya ajarin. Nanti kita akan bacakan moto perusahaan ya. Menghargai semangat, tangan di bawah. Menciptakan visi, tangan di atas. Mengikuti keyakinan, tangan di bawah. Melayani dengan kerendahan hati, tangan di atas. Terakhirnya, naikkan lagi, ayo, ayo, bisa. Di situ saya bingung. Ini orang pada ngapain? Ada 400-an orang di sana ya. Saya berdiri. Saya berdiri, mereka pada begini-begini, saya begini. Saya lipat tangan aja. Orang saya nggak ngerti. Saya kan nggak ngerti. Ya, saya pikir ini apaan? Acara gereja, acara kebaktian KKR, atau kebaktian apalah, agama, atau sekte, atau apa. Kok perusahaan ada begini-begini gitu ya. Itu saya dulu. Jadi bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir malam hari ini, kaget gitu ya. Apa ini begini-begini? Terus Bu Lina tadi kan sudah jelasin, apa ini ada menciptakan visi, mengikuti keyakinan, kok kayak agama ya. Nah, sampai rumah, pulang rumah, saya nggak bisa tidur. Ya, ke satu gara-gara nenek-nenek tadi. Nenek-nenek umur 78, penghasilan 2 M lagi. Yang kedua, saya cari tahu tentang Atomi, kejelekannya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau ikut suatu bisnis, jangan terbuai oleh kata-kata manis lagi di seminar. Ya tentu aja mereka kan lagi jualan koyo ya, bilang produk mereka yang terbaik. Iya dong, kalau mereka bilang, oh enggak, koyo kita nggak gitu bagus. Ya Anda nggak, pasti nggak beli gitu ya. Mereka pasti bilang the best of the best. Jadi jangan percaya. Saya nggak percaya Bapak Ibu. Emang pulang itu saya percaya? Enggak. Makanya saya pulang, anak istri tidur, saya buka YouTube, cari tahu kejelekannya Atomi. Apa sih ini perusahaan jeleknya? Saya tantang, Bapak Ibu. Saya tantang malam hari ini. Cari kejelekannya Atomi. Ya, nggak ketemu. Nggak ketemu, Bapak Ibu. Malah ketemu videonya Mr. Park jelaskan moto perusahaan. Di situ Mr. Park jelasin 1/2 jam lebih ada. Ya. Nanti yang perlu videonya, udah ada bahasa Indonesianya, bisa minta ke saya, nanti saya sharingkan. Wah, di situ saya ya, dalam hati nangis. Saya bilang, ini dia perusahaan yang saya cari-cari. Ya. Mulanya dari mana Bapak Ibu? Siapa yang mau punya Sharon Rose Master di bawah jaringannya? Ya. Ada yang mau punya Sharon Rose Master di bawah jaringannya? Saya kan Sharon Rose kan. Sponsor saya untuk hoki gak? Sponsor saya hoki kan? Punya Sharon Rose di bawah jaringan dia. Siapa yang mau punya Sharon Rose di bawah jaringan? Saya kasih tahu, kuncinya Bapak Ibu. Kuncinya, Bapak Ibu harus seperti sponsor saya. Bawa orang ke seminar. Bawa orang ke seminar. Bawa orang ke seminar. Terus. Begitu doang Bapak Ibu. Sponsor saya sudah 5 tahun lebih, sampai hari ini masih belum bisa jelasin bisnis. Masih belum bisa jelasin hemohim. Masih belum bisa jelasin semua produk Atomi. Sampai hari ini, detik ini Bapak Ibu. Tapi sponsor saya mampu undang orang ke seminar. Itu doang kuncinya. Dapat Sharon Rose satu. Dari satu Sharon Rose, di bawah saya ada 5 diamond. Ya, 5 atau 6. 5 ya. Ada 20 sampai 30 sales master. Cuma ngundang satu orang yang namanya Mike keluar. Hampir 30 sales master, 5 diamond master, 1 Sharon. Kuncinya apa?
undang orang terus. Jadi kalau Bapak Ibu yang merasa tidak mampu di Atomi, saya nggak mampu jelasin, saya nggak mampu presentasi, saya nggak mampu bikin slide yang cantik seperti Bu Lina, nggak apa-apa, undang orang aja. Tapi undangnya ingat, yang menarik, jangan yang membosankan. Lu ikut aja deh, bagus, bagus, bagus. Apa bagusnya? Caranya gini ya, saya kasih tahu. Lu datang tuh, nanti seminar ya, itu yang bawain orang miskin loh. Yang dulunya orang miskin, jualan nasi bakar, sekarang sukses penghasilannya 1 miliar setahun. Terus ikutin aja cara cara sponsor saya. Itu nenek-nenek jadi sales master loh. Nenek-nenek jadi auto sales master penghasilan 25 sampai 50 juta. Bikin menarik Bapak Ibu. Jangan bilang, nanti di situ dapat produk loh, dapat sampel loh. Nanti bisa minum kopi gratis. Ya elah, minum kopi gratis aja mesti ke seminar. Ya, orang juga nggak tertarik. Dapat sampel, ya elah, sampel paling 1 saset. Bikin orang sampai pengen datang, pengen tahu. Intinya sampai dia duduk. Oke, ya. Ini dia. Saya ketemu company moto, saya pelajari. Saya kupas tuntas. Saya kalau mengupas itu ya, mengupas materi, nggak cuman asal. Saya kupas dari kulit, daging, otot, sampai tulang. Sampai sumsum tulang. Itu saya. Saya pengen tahu apa artinya company moto ini. Ya, Bu Lina kan tadi sudah jelasin ya. Saya akan kasih ininya aja, garis-garis besar dari 4 moto perusahaan. Menghargai semangat. Ya, Bu Lina udah jelasin kita tidak boleh menggunakan manusia sebagai sarana ya, sebagai alat kesuksesan kita ya, nggak boleh. Ingat, waktu kita mengajak orang join Atomi, saya tanya kepada Anda, tujuan Anda apa? Bikin mereka sukses atau jadikan mereka alat untuk Anda sukses? Dua pertanyaan yang berbeda loh. Bikin mereka sukses atau jadikan mereka alat supaya mereka belanja PV Anda yang sukses? Jawab. Yang mana? Kebanyakan dari kita, jujur aja, kita yang mau sukses. Betul nggak? Saya dulu gitu, Bapak. Saya dulu gitu. Wah, ini bagus ya, yang jawabnya sudah betul. Saya dulu enggak loh. Saya mau yang sukses saya. Saya jadikan mereka alat supaya kalau belanja PV naik ke saya. Itu ciri-ciri berpikir orang di MLM. 99,9% cara orang berpikir di MLM adalah Anda adalah sapi perah saya. Ya, nah supaya mereka sukses, kita sama-sama sukses, bisa sama-sama sukses. Bagus, Anda harus tepuk tangan. Anda sudah punya mindset, cara berpikir, pola pikir yang benar. Ya, Anda mau orang sukses, bukan sapi perah Anda. Jadi kalau Anda mau berpikir orang supaya sukses, Anda harus konsisten. Jangan karena sekali 2 kali mereka nggak mau, Anda selesai. Udahlah, biarin aja. Berarti jangan daftarin dong. Undang terus. Bawa dia ke seminar. Bawa dia ke Zoom. Terangkan tentang bisnisnya. Penjelasan tentang produk. Terusin. Karena Anda bilang supaya mereka sukses kan. Kalau dulu saya, nah ini saya cerita ya. Saya lagi, apa sih namanya, ngaku dosa lah. Kalau dulu saya, orang join ke saya, belanja, ya udah selesai tugas saya. Yang penting PV masuk. Kan saya belum ngerti ya. Dulu saya tidak punya mentor. Mentor saya tidak ada. Ya tidak ada yang bisa bikinkan Zoom kayak saya dalam bahasa Indonesia jelasin. Kan sponsor saya nggak ngerti apa-apa. Sponsor saya cuma bisanya ngajak orang ke seminar, ngajak orang ke seminar. Itu doang. Sampai rumah ya saya otodidak cari sendiri. Makanya saya nggak ngerti. Jangan ikuti kesalahan saya. Saya cuma ajak orang supaya dia belanja, saya pairing. Selesai. Itu kesalahan besar. Ya, tadi Bu Lina sudah jelaskan filosofi sapi dan bayi. Kalau Anda melakukan seperti yang saya jalankan dulu, Anda seperti peternak sapi yang hanya mau susu dari sapinya. Berarti member Anda yang Anda bawa ke Atomi adalah
sapi perah Anda. Kalau Anda tidak pernah follow up, tidak pernah ajak ke seminar, tidak dijelasin minimal ya cara menghasilkan komisi gimana, Anda peternak sapi perah. Oke? Apalagi Anda sendiri nggak pernah hadir Zoom, cuman suruhin orang. Udah ikut Zoom. Sponsor saya nggak cuma nyuruhin loh. Sponsor saya ngajak saya ke seminar, dia hadir. Dia bukannya cuma lempar orang, enggak. Dia nemenin, duduk sebelahnya. Kalau bisa dijemput, antar pulang, antar jemput. Nah, itu sponsor saya ya. Nah, kalau kita tidak menjelaskan dia bahwa orang Anda seperti peternak sapi perah. Tapi kalau Anda membawa orang ke Atomi, lalu Anda jelaskan, Anda bimbing, ya, Anda support, Anda bantu, pokoknya Anda mau dia sukses kan? Nah, yang tadi itu udah tulis tuh, sama-sama sukses, sama-sama sukses. Ayo, jalankan seperti ibu yang merawat bayinya. Seorang ibu tidak membesarkan bayinya supaya nanti kalau udah besar kasih duit ke ibunya kan? Enggak kan? Enggak ada ibu seperti itu, saya rasa sih ya. Dia mau tulus supaya anaknya bisa jadi orang sukses. Itulah kita di Atomi. Mensukseskan para konsumen kita. Yang tadinya cuma member jadi konsumen, akhirnya jadi orang sukses. Ya. Yang kedua, menciptakan visi. Ya, Bu Lina udah jelaskan detail, saya nggak akan jelaskan lagi. Kuncinya cuma satu, Bapak Ibu. Waktu Anda sudah bilang mau sukses, nah yang buku biru itu tuh, yang Bu Lina tampilin, itu harus betul tuh Bu Lina, harus dibikin kayak frame foto, ya, masukin pajang di tembok, yang setiap hari kita lewatin tembok itu, ya. Ini semua orang harus sudah punya buku ini, Anda sudah isi. Ini berbicara tentang apa? Skenario kehidupan kita di masa datang. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Kalau kita jalan-jalan aja, ya misalkan nih, aduh Pak, yuk kita ke Eropa yuk. Misalkan akhir tahun gitu ya, bulan Desember, 3 minggu, ya ini kan masih bulan Maret. Mungkin nggak Anda nggak bikin skenario perjalanan Anda? Saya tanya. Kalau ditanya sama istrinya, Pak udah bikin belum nanti rencana jalan-jalan kemana? Udah nggak usah, biarin aja nanti aja kita pikirin. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nah, kenapa kalau saya tanya, rencana Bapak Ibu 3 tahun lagi mau ngapain? Nggak tahu ya. Ya, jalanin aja lah. Nggak tahu, saya belum bisa mikir. Mau tinggal di mana? Belum tahu, Pak Mike. Mau punya uang berapa? Ya, nggak tahu, apa aja lah. Udah bersyukur kehidupan kita loh. Jalan-jalan aja, yang cuma 3 minggu, itu kita langsung kan mamanya lihat bapaknya nggak bikinin jadwal perjalanan nanti. Dia langsung yang mamanya langsung cariin, teleponin travel agent, bikinin jadwal dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Setiap hari. Itu kita jalan-jalan loh. Ditulis secara detail. Ya, hari pertama saya akan lihat Menara Pisa di Itali, Roma. Apa tuh? Di Roma ya, Itali. Saya belum pernah ke sana soalnya. Hari kedua jalan-jalan di Colosseum ya. Hari ketiga pergi ke Jerman, lihat tembok Berlin ya. Itu udah ditulis tinggalnya di mana, harganya berapa, hotelnya ya, dan makan di mana, restorannya, sarapan di sini, makan siang, udah lengkap Bapak Ibu. Itu perjalanan. Kenapa kehidupan kita tidak pernah rancang sedetil-detilnya. Padahal ini kita bawa sampai kita mati loh. Kalau ditanya, pengen punya rumah impiannya seperti apa? Nggak tahu, nggak kepikir, kejauhan. Mau punya uang penghasilan berapa sebulan? Mau bantu siapa? Mau dirikan sekolah seperti apa yang Anda cita-citakan? Mau punya restoran atau kafe seperti apa? Nggak tahu. Cuman taunya, ya saya mau jadi orang kaya. Tahu nggak kaya maksudnya? Langsung kan korelasi kaya itu dengan uang. Betul nggak? Kalau Atomi mengajarkan kaya itu harus ada 4 hal. Ya, orang luar itu kaya itu cuma satu. Uang.
Kalau saya sudah punya 1 miliar di bank, saya orang kaya. Atomi harus ada 4 hal ini. Anda tidak dibilang kaya kalau tidak punya 4 hal ini. Kalau Anda bilang kaya, Anda kayanya kalau cuman uang, Anda belum kaya. Anda harus punya kaya akan kesehatan, kaya akan uang, kaya akan waktu, kaya akan pertemanan. Teman Anda di mana-mana. Ini saya kasih tahu. Buku ini yang di slide-nya Bu Lina ini. Ini adalah buku yang bisa merancang kehidupan apa yang kita mau dan meraih 4 kekayaan ini. Ini yang dinamakan dengan hidup yang seimbang. Kalau Anda cuma punya banyak uang, nggak punya banyak waktu, itu bukan hidup yang seimbang. Punya banyak waktu, tidak punya teman, nggak ada yang Anda mau kasihi, ya keluarga aja juga jauh, itu bukan hidup yang seimbang. Punya uang, punya waktu, punya teman, sakit-sakitan mulu, ya nggak bisa nikmatin hidup, itu bukan hidup yang seimbang. Bukan kekayaan yang seutuhnya, yang Tuhan mau. Jadi, tuliskan, rancangkan sedetil-detilnya kehidupan masa depan apa yang Anda mau miliki. Ya, mulai malam hari ini. Tulis di handphone ada aplikasi atau Mi Mobile sudah ada. Yang ketiga, mengikuti keyakinan. Ya, ini bukan bicara tentang agama, Bapak Ibu. Agama Anda, Muslim, Buddha, Kristen, Katolik, Hindu, kita punya keyakinan masing-masing. Ya, yang di sini yang Mr. Park mau maksud adalah ini adalah tentang mempercayai hal-hal yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat? Kesuksesan kita. Apa yang kita sudah tuliskan di buku skenario kehidupan itu kan belum terjadi. Bisa tidak kita lihat dan kita percayai bahwa ini sudah terjadi. Itu maksudnya. Apa yang Anda tuliskan tadi di buku tadi ya, ada 8 poin. Percaya tidak kalau itu sudah jadi. Kalau tidak percaya, ya Anda butuh iman. Makanya iman ini bukan berbicara tentang kita lihat dulu baru kita percaya. Percaya dulu. Percaya sudah terjadi hal-hal yang tidak kelihatan, itu butuh iman. Kalau udah pasti terjadi, misalkan gini, saya mau punya motor listrik yang harganya 15 juta. Anda nggak butuh iman, Bapak Ibu. Ya, Anda tulis live skenario, saya mau punya uang 3 juta di bank. Anda nggak butuh iman itu. Saya mau punya 10 juta deh, nggak butuh iman. Anda kerja keras saja, jangan pulang. Kerja 10 jam sampai 16 jam pasti dapat akhir bulan segitu ya. Yang butuh kayak keiman, yang butuh iman adalah apa? Saya mau umrohkan satu keluarga saya. Wah, itu butuh iman tuh. Ratusan juta kan? Saya mau jalan-jalan ke tanah suci Israel. Nggak cuma sendiri loh. Istri, anak-anak. Wah, itu butuh iman tuh. Saya mau membangun sekolah yang anak-anaknya sekolahnya nanti gratis sampai SMA. Itu butuh iman, Bapak Ibu. Saya mau punya rumah yang kamarnya 10, yang belakangnya langsung pantai pribadi. Harganya 20 M. Nah, itu butuh iman. Jadi setelah Anda tuliskan, rancangkan skenario kehidupan Anda secara detail, ikuti keyakinan Anda. Kalau Anda yakin gagal, Anda pasti gagal. Anda yakin sukses, Anda pasti tercapai. Jadi keyakinan ini berbicara tentang mental kita. Makanya nonton ya video yang tentang mental miskin dan mental kaya. Jangan sampai Anda masuk ke dalam yang mental miskin ini. Ya, banyak kan poinnya, nonton lagi. Anda harus rubah mentalnya Anda dulu. Setelah mental Anda rubah, keyakinan akan muncul. Nah, saya kasih tips. Gimana Pak Mek kalau masih saya tetap nggak yakin? Saya udah coba jalanin Atomi, ternyata sulit. Ternyata bikin saya pengen menyerah. Nah, saya kasih tips. Tips yang pertama adalah Anda tonton video Chairman Park Han-gil. Ini tips yang pertama. Pada saat Anda sudah nggak yakin, bisa nggak sih saya jadi sales master?
Bisa gak sih saya jadi auto sales master? Bisa gak sih saya jadi imperial master? Udah mulai ragu kan? Nonton video Chairman Park Han-gil sampai bosen. Sampai bosen. Ya. Yang kedua, buka buku skenario kehidupan kita yang Anda sudah tulis. Bilang ya, tanya ke diri Anda, kalau saya menyerah sekarang, bisa gak saya mencapai ini semua, yang 8 poin? Ya, tanya ke diri Anda. Kalau saya tidak jalankan Atomi, apakah ada kemungkinan saya bisa meraih impian-impian saya ini di luar? Tanya ke diri Anda. Kalau jawabannya tidak, nggak ada, nggak bakal ada yang bisa menjadikan impian saya menjadi kenyataan, kecuali Atomi. Nah, Anda akan bangkit lagi keyakinan Anda. Saya harus sukses, saya harus sampai di ujung garis akhir yaitu menjadi Imperial Master di Atomi. Ya, yang ketiga, jangan bolos seminar. Kalau seminar nggak ada di kota Anda, jangan bolos Zoom meeting. Ya, ingat 3 hal ini. Jangan bolos Zoom meeting. Udah nggak ada seminar, udah nggak ada SA, udah mau menyerah, males ikut Zoom. Udah, bye-bye. Udah pasti Anda hilang. Ya. Jadi ingat, kalau Anda sudah mulai hilang keyakinan Anda, yang pertama, saya ulangin apa? Nonton sampai bosan video Chairman Park Han-gil. Yang kedua, baca ulang buku skenario Anda, tanyakan, kalau saya tidak diatomi, ini bisa tercapai tidak? Yang ketiga, jangan bolos seminar, jangan bolos meeting. Ini untuk cara menimbulkan keyakinan. Yang keempat, melayani dengan kerendahan hati. Ini sudah, penjelasannya sudah jelas. Melayani dengan kerendahan hati. Anda tidak bisa jadi orang sukses kalau tidak mau melayani dengan kerendahan hati. Contohnya apa? Isiin PV dong. Kan kamu upline, isiin PV dong ke saya. Kan Mr. Park ajarin suruh melayani loh. Isiin orang dong. Kan kamu upline sponsor, kamu mesti isi loh. Kamu kan harus melayani loh, seperti Mr. Park bilang. Itu bukan melayani Bapak Ibu. Kalau sampai Anda minta upline Anda isi PV, isi orang, dia bukan pelayan Anda. Walaupun judulnya melayani ya. Itu adalah pembantu Anda. Ya. Yang melayani yang maksud Mr. Park adalah seperti ini. Baca di sini ya. Kita harus memiliki pemikiran yang setinggi langit. Artinya apa? Visi kita sudah jelas. Ya. Visi kita setinggi langit artinya yang tadi dibilang perlu iman untuk sampai ke sana ya. Kalau cuma punya uang 10 juta itu nggak perlu iman. Perlu kerja keras saja. Yang tadi saya udah jelasin ya. Namun dengan sikap rendah hati, artinya apa? Kita punya kerendahan hati, turun ke lapangan. Melayani member-member kita. Ya, artinya apa? Kalau member kita ada home party, jangan biarin sendirian. Walaupun Anda sudah sukses, misalkan Anda sudah jadi ASM, temenin. Walaupun Anda sudah Sharon Rose Master sekalipun, temenin. Walaupun Anda sudah Royal Master, Crown Master, Imperial Master, temenin. Itu maksudnya. Anda jangan duduk di bangku kesuksesan Anda, perintahin anak buah, suruh jalankan yang Anda mau. Itu bukan melayani dengan kerendahan hati. Anda mesti turun ke lapangan, kotorin tangan Anda, masuk ke dalam lubang kubangan lumpur bersama dengan mereka. Jatuh bangun dengan mereka. Itu baru yang namanya melayani dengan kerendahan hati. Kan ingat, tadi pertanyaan pertama saya, waktu mengajak orang ke Atomi, tujuan Anda apa? Mau mereka sukses atau mereka yang dijadikan alat untuk Anda sukses? Kalau Anda tidak turun ke lapangan, berarti Anda sedang jadikan mereka alat untuk Anda sukses. Paham ya? Apalagi Anda yang jaringannya satu kota, Bapak Ibu. Cuman beda RT RW. Nggak mau datengin, berarti Anda tidak punya sikap melayani.
dan sudah pasti Anda tidak akan sukses. Itu maksudnya. Ya, kalau yang beda kota ya dimaklumi lah. Nggak mungkin kan dia bolak-balik home party setiap minggu gitu kan, keluar 5 juta pulang pergi. Ya kita punya hati lah, ya kan? Kalau sampai kayak gitu gimana Pak Mek ya? Ini kan banyak nih member-member yang di luar Pulau Jawa. Caranya gimana Pak Mek? Ya Anda dulu jadi leader yang mau melayani. Kan Anda nggak punya sponsor yang bisa datangin Anda kan? Ya contohnya saya lah. Ya nggak mungkin kan saya tiap 3 bulan pulang Indonesia, ya tiap bulan bolak-balik Indonesia. Saya pulang pergi Indonesia 47 jam. 2 hari lah hitung. Belum kena jet lag, bisa sampai 1 minggu. Ya, jadi ada keterbatasan. Nah, bersyukurnya Atomi adalah bisnis online. Kita tidak lagi perlu ketemu muka. Semua bisa dilakukan secara online seperti ini ya. Nah, kalau sampai Anda di posisi saya tidak punya leader di kota saya, terus Anda bilang saya tidak bisa sukses, berarti Anda belum paham tentang Atomi. Karena siapapun Anda, dimanapun Anda bisa sukses jadi Imperial Master. Tanpa siapapun. Caranya, Anda dulu jadi orang pertama. Paham ya? Ibaratnya gini loh. Kayak waktu saya jalankan Atomi kan sponsor saya nggak bisa jelasin apa. Bikinin Zoom nggak bisa. Ya, pakai Zoom nggak tahu. Dia nggak pernah pakai Zoom. Hebat nggak? Bikin PowerPoint file juga nggak tahu. PPT slide nggak tahu. Ya. Terus, itu kan ibaratnya kayak saya ada di kota terpencil yang nggak punya leader kan. Terus saya meratapi nasib. Sponsor saya nggak bantuin saya nggak bisa sukses. Nggak bisa, Bapak Ibu. Langsung saya ambil tonggak kepemimpinan, sayalah leader dari jaringan saya. Bukan dia. Dia hanya orang yang memperkenalkan saya ke Atomi. Setelah itu, sayalah yang punya tanggung jawab kepada orang yang saya bawa ke Atomi, jadikan mereka orang sukses. Gitu ya. Jadi nggak ada nunggu-nungguan. Apalagi sistem pelatihan Atomi semua online. Nggak ada ceritanya, saya nggak ketemu materi Pak Mike. Bohong. Andanya males nyari. Anda ketik aja di Google, ya misalkan Anda suruh presentasi moto perusahaan. Company moto Atomi. Ratusan Bapak Ibu di Google. Tinggal Anda bikin aja slide-slide yang cantik seperti Bu Lina. Jadi udah nggak ada alasan. Saya nggak ngerti hemohim Pak Mike. Cari aja Google ke YouTube. Ya. Hemohim, Mike Surjadi. Pasti ketemu. Jadi udah nggak ada istilah saya tidak bisa sukses di zaman digital seperti sekarang. Kalau Anda masih belum bisa sukses, berarti Anda orang males. Males belajar, males nyari, ya, males gerak, maunya disuapin. Orang model begitu tidak akan sukses. Ya. Jadi 4 hal ini yang Bu Lina sudah jelaskan, pelajari. Tidak hanya di mulut lip service, tapi jalankan. Ya, Anda pelajari, Anda jalankan. Kalau bisa Anda ajarkan orang-orang. Cara belajar terbaik bukan dengerin, Bapak. Cara belajar terbaik pada saat Anda ngajar. Ya, Anda bikin home party, jelasin. Tahu gak Bu, di Atomi ada moto loh, motonya ada 4 loh. Saya jelasin satu-satu. Yang kayak tadi saya bilang, simple kayak gitu. Nah, disitulah Anda akan ketemu berlian, Anda akan ketemu mutiara-mutiara dalam Atomi. 구독, 좋아요 눌러주세요.